Shalom, salam semua. Apa kabar semua teman-teman? Salam sehat bagi kita semuanya. Saya senang berjumpa dengan kita semua. Oleh kemurahan Tuhan, kita bersyukur ya. Saya merasakan saudaraku sukacita tiap hari, sukacita terus Tuhan tambahkan dalam hidup kita, supaya kita lebih bahagia, lebih bersukacita, lebih refresh, lebih sehat. Ya puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Nah, saudara-saudara, temanku sekalian, saya melihat kalau Roh Kudus dicurahkan di dalam diri seorang, maka akan terjadi pemulihan. Pemulihan yang luar biasa dalam seseorang tersebut. Ini saudara-saudara yang kami alami ya. Pada hari Sabtu kemarin, pencurahan Roh Kudus hari ke-10, saya melihat begitu luar biasa Roh Kudus dicurahkan. Saya melihat begitu luar biasa Roh Kudus dicurahkan. Itu pencurahan Roh Kudus hari terakhir ya, teman-teman semua. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam diri seorang, maka segala kemunafikan harus dilepaskan. Jadi hanya Roh Kudus ternyata yang berkuasa mengubah karakter, sifat, untuk membawa kita kepada pertobatan. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi ternyata teman-teman semua, Roh Kudus itulah yang menjamin kita masuk surga. Roh Kudus inilah yang menjamin kita masuk surga. Roh Kudus inilah yang menginsapkan kita dari dosa. Ya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu dikasih teman-teman semua, ini sangat penting. Berarti yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memelihara Roh Kudus. Ya. Teman-teman semua sebagai orang Kristen, ya, ada 3 hal yang harus kita miliki terpenting. Yang pertama adalah berdoa. Daniel pasal 6 ya, bagaimana ketika pasal 6 ya, pasal berapa tuh ya, Daniel berdoa. Pasal berapa kira-kira itu ya, saya lupa ya teman-teman semua. Jadi pasal 6 ayat 10 ya teman-teman. Ketika lebih didengar Daniel ada larangan, justru tidak peduli terhadap larangan tersebut. Ya, dia berdoa 3 kali sehari di dalam rumahnya. 3 kali sehari dalam rumahnya. Ini teman-teman. Jadi komitmen berdoa ini sangat penting bagi orang Kristen. Ya, komitmen berdoa itu penting. Berdoa itu bukan dalam hati, tapi berdoa itu harus, pertama harus memuji Tuhan, bernyanyi. Kedua menyembah, bermazmur. Yang ketiga adalah berdoa syafaat. Nah teman-teman semua, inilah yang disebut berdoa. Sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, kita harus beribadah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi sangat penting kita memelihara pertemuan ibadah kita. Ya. Karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita akan diteguhkan lewat firman Tuhan. Ya. Kita akan mendapat peneguhan, kita akan mendapat motivasi lewat firman Tuhan yang diberitakan. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita berpuasa. Kita melihat dalam kitab Matius pasal 2
ketika Yesus dibaptis, teman-teman, dan ketika Roh Kudus datang kepada Yesus bentuk burung merpati, maka dia bukan langsung pergi melayani kemana-mana. Maka yang pertama dia lakukan adalah berpuasa. Berpuasa. Berapa hari dia berpuasa? 40 hari, 40 malam. Ini namanya puasa ekstrim. Ini yang paling susah kita lakukan, teman-teman semua. Puasa ekstrim. Ini Yesus lakukan. Kalau Yesus aja yang tidak berdosa, Yesus yang kita tahu, yang kita kenal berasal dari sorga. Dia turun dari sorga. Dia memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita sebagai orang Kristen, bahwa kita wajib berpuasa. Saya mendukung semua kita harus bekerja. Ya. Oke. Saudara harus bekerja, harus berusaha. Tetapi hal ini perlu kita pelihara. Berdoa, beribadah, berpuasa. Minimal berpuasa sekali seminggu. Ya, kita tidak bisa long. Mungkin kita berpuasa sekali seminggu, teman-teman semua. Maka saya mengajak, kalau saudara disebut, oh aku masih anak Tuhan, kok aku masih anak Tuhan. Bagaimana buktinya kita anak Tuhan kalau Roh Kudus itu tidak lagi terpelihara dalam hidup kita? Ya. Jadi hanya Roh Kudus inilah yang mengerjakan keselamatan. Jadi kita lakukan 3 hal ini untuk mempertahankan Roh Kudus, supaya Roh Kudus ini bisa bertahan dalam diri kita. Dengan cara inilah kita dapat mengerjakan keselamatan kita. Dengan cara ini, ketika kita sudah tekun berdoa, ketika kita sudah tekun beribadah, ketika kita sudah tekun berpuasa, maka selalulah hal-hal yang rohani ada dalam diri kita. Teman-teman semua, ya. Amin. Saya bukan mau menggurui teman-teman, tapi saya memberikan sebuah motivasi. Saya hanya memberikan motivasi. Motivasi itu penting. Amin. Supaya kita sebagai orang Kristen, saudara, dimanapun berada, ya, dimanapun berada, pemuda-pemudi remaja ada di kos, jangan sampai terseret kepada pergaulan-pergaulan bebas. Ya, orang tua kita tidak bisa menjaga kita, tapi Roh Kudus Tuhan itu yang mampu menjaga kita, itu yang berkuasa memelihara hidup kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, mungkin teman-temanku ada di perantauan, ya, para pemuda-pemudi remaja juga ada di perantauan. Ada alasan karena kuliah, ada juga karena sekolah menengah, ada juga karena pekerjaan. Dimanapun kita berada, kita harus berjuang beribadah untuk memelihara iman kita. Jangan sekedar hanya orang Kristen. Jangan sekedar hanya sekali seminggu saja. Tidak akan bertumbuh imanmu. Tidak akan bertumbuh. Kita harus betul-betul memelihara iman kita. Kalau di sini, di gereja ini, kita minimal 4 kali ibadah dalam seminggu. Minimal. Ini teman-teman semua. Jadi oleh karena itu saya berharap, mari tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan pasti membela saudara, ya. Tuhan pasti akan menolong saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, punya masalah, sakit, aku berdoa, Tuhan pasti akan tolong kita. Yang berbeban berat pasti Tuhan lagi beri kelegaan. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang tidak ada jalan keluar pasti Tuhan akan mengadakan mujizat. Pasti ada jalan keluar. Percayalah. Teman-teman, hari esok pasti akan lebih baik dari sekarang. Ya. Yakin terus, semangat terus, sukacita terus. Biarkan Roh Kudus itu bekerja di hati saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.